indikasi dealernya yang nakal. Ya, iki lho. Ana koncoku iki lho takok, tanggane iki lho tuku sepeda cash iku kok suwe. Nek kredit iku kok cepet. Apa iki ya? Ya, mesti ki gak ngreken. Gimana? Iki lho koncoku iki lho takok, tanggane iku tuku sepeda iku cash iku suwe. Tapi nek kredit iku kok cepet apa? Oh, gitu. Ini aku juga lagi balesin komen di YouTube, kan ada yang tanya kalau beli cash itu lambat, terus nek beli kredit itu cepat memenuhi unit indennya. Dan lagian juga berbahasa Indonesia yang baik dan benar, karena ini masuk YouTube. Oh iya sih, iki ini masuk ditonton YouTube seluruh Indonesia, bukan hanya di daerah Jawa sini ya. Oke, berbahasa siap. Indonesia yang baik dan benar. Ya. Gimana, diulangi. Jadi ini ada temen aku tuh nanya, tetangganya tuh beli cash, tapi kok lama. Terus kalau beli kredit tuh kok cepet, itu gimana itu? Oh gitu, jadi gini ya, untuk teman-teman juga ya yang tanya kemarin di kolom komentar, itu pembelian cash itu lambat, untuk pembelian kredit itu cepat. Jadi kita bedakan dulu pada saat pembelian sepeda motor, kan ada dua kondisi. Jadi pertama kondisi memang kondisi unit kosong, seperti saat ini kemarin atau bulan 7 ke bawah kemarin, itu seluruh nasional kosong ya. Kemudian yang kondisi kedua itu ada unit di dealer ya, 1 atau 2, yang mana misalkan ada unit bid. Nah kemudian ada konsumen yang beli cash dan beli kredit. Nah kalau yang beli kredit didahulukan, dikasihkan ke konsumen yang beli kredit, kemudian yang beli tunai dikesampingkan, ini bisa indikasi dealernya yang nakal ya, atau curang. Ya berarti dealer ini dia orientasinya profit atau keuntungan. Nah kondisi yang pertama tadi, kalau seluruh nasional itu dealernya kosong ya, karena kemarin kan sempat pembelian Beat, Scoopy itu juga kan kosong di seluruh dealer. Nah kalau misalkan seperti kondisi yang pertama ini, itu tidak bisa disalahkan yang namanya dealer. Karena kenapa? Pada saat konsumen inden ya, konsumen inden datang ke dealer, kemudian didata oleh dealer, kemudian data-data konsumen, misalkan 10 orang, data-data konsumen tadi itu disetorkan ke yang namanya Honda Pusat atau Honda Distributor. Jadi setiap wilayah itu ada yang namanya Honda Pusat atau distributor. Jadi dealer merekap ya, kemudian mendata konsumen yang akan inden 10 orang misalkan, itu datanya disetor ke Honda Pusat. Jadi bukan permainannya dealer ya? Enggak ya, jadi gini penjelasannya ya. Jadi kalau inden seluruh nasional yang seperti kemarin, itu inden data-data konsumen direkap di dealer, kemudian dealer disetor ke Honda Pusat. Nanti Honda Pusat ke pabrikan. Nah nanti yang misalkan 10 orang ini, misalkan ada yang kredit, itu Honda Pusat tidak tahu. Jadi Honda Pusat tugasnya memenuhi konsumen 10 ini tadi. Nah jadi dealer tidak tahu di antara 10 konsumen itu yang mana yang akan dipenuhi, entah itu nomor 5 atau nomor 2. Nah kemudian di sini memang kemarin ada kasus ya, beli kredit itu didahulukan, kemudian tunai itu istilahnya dikesampingkan. Jadi lama gitu. Ya. Tapi ini tidak semua kasus ya. Jadi kasus per kasus. Jadi misalkan 10 konsumen, tidak semua yang kredit didahulukan. Karena kenapa? Dealer juga pun butuh yang namanya uang cash tunai. Untuk apa? Ya untuk pengurusan STNK, BPKB. Nah kalau misalkan dealer menerima, misalkan dealer nakal menerima kredit semua, ya kesusahan nanti pengurusan STNK. Jadi ya, bukan keuntungannya bukan di dealer aja gitu? Bukan di dealer aja, karena dealer hanya taunya menerima DO ya. DO ini yang diberikan oleh main dealer, yang namanya main dealer atau Honda distributor. Nama-nama yang akan dipenuhi. Jadi dealer tidak tahu, tidak berhak mengintervensi yang namanya Honda Pusat atau main dealer. Jadi dealer hanya
menerima. Misalkan ada 10 konsumen yang akan dipenuhi, yaitu jadi tidak bisa konsumen dealer minta ini didahulukan, ini di belakangan, tidak bisa. Jadi tunai kredit kalau dealer semua diterima. Kirain permainannya dealer. Enggak, jadi dealer itu hanya menerima semacam itu. Kalaupun, nah seperti yang kasus yang kedua tadi, misalkan konsumen beli motor Beat, kemudian ada unitnya, kemudian unit ini dikasihkan ke konsumen yang kredit, kemudian yang beli tunai dikesampingkan atau diindenkan yang lama, itu namanya dealernya yang nakal. Tapi dengan kondisi yang nasional seperti ini kemarin, dealernya tidak tahu apa-apa. Jadi karena dealer setor data konsumen yang inden, kemudian direkap, disetor ke Honda Pusat atau main dealer. Nanti main dealer yang ngasih, yang menentukan. Jadi bukan dealer yang menentukan gitu. Ya. Kirain permainannya dealer. Jadi sampaikan nanti ke temannya. Ini juga aku lagi balesin konsumen yang tanya di kolom komentar di YouTube. Ya, jadi ada yang tanya, benar nggak sih kalau beli tunai itu lambat, kalau beli kredit itu cepat? Jadi tidak semua ya, memang ada kasus per kasus. Kredit dahulukan, tunai di sampingkan. Jadi istilahnya tuh random gitu ya? Random, ya. Jadi dealer tidak mengetahui ngumpulin data di situ ya, disetorin ke main dealer tadi. Main dealer itu namanya inden portal. Yang menentukan berhak, yang memenuhi nama-nama yang akan dipenuhi tadi, ya main dealer tadi atau Honda distributor gitu. Oke. Ya. Iya. Ya udah deh, nanti tak jelasin ya ke temanku ya. Soalnya ini tanya, terus kemarin juga banyak pertanyaan tentang inden-inden gitu, kok lama gitu. Oh ya, jadi sampaikan. Jadi gitu teman-teman ya, yang nanti kalau misalkan ada temannya yang ini, jadi jelaskan aja. Kalaupun nanti ada yang kurang jelas masalah ini, silakan kalian tanya di kolom komentar di bawah ini. Oke teman-teman. Ya, sekian dulu dari Ojalam. Ini Nyonya Ojalam ya. Namanya Ibu Devi ya, yang paling cantik. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.